Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semuanya. Hari ini berjumpa lagi dengan Lause Okta dan Lause Lina. Tanggal 3 Januari 2021 untuk bersama-sama kita mau beribadah online. Kita sudah masuk 2021 anak-anak. Wah, tahun yang baru. Kita ucapkan dulu sama-sama selamat tahun baru. Nah, Lause, ini tahun yang baru itu satu anugerah buat kita, buat anak-anak juga yang di rumah, kita boleh memasuki tahun yang baru. Betul, Lause. Nah, kalau kita mau mengawali ibadah kita hari ini, ada dua hal yang harus kita persiapkan, Lause. Apa itu, Lause Okta? Yang pertama, Alkitab. Dan yang kedua, satu lagi, persembahan kita untuk Tuhan. Betul. Nah, Lause, untuk mengawali ibadah kita mau sama-sama melipat tangan, tutup mata, kita mau doa pembukaan dulu ya. Mari anak-anak kita semua bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini, pagi yang begitu cerah. Kami boleh bersama-sama berkumpul untuk beribadah online. Tuhan, kiranya Kau berkati Tuhan setiap anak-anak yang hari ini sudah mempersiapkan hati Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu dan juga memuji Engkau. Tuhan, di tahun 2021 ini setiap anak-anak juga mau bersungguh-sungguh dan lebih lagi mencintai Engkau Tuhan melalui ibadah-ibadah yang setiap kali mereka ikuti. Tuhan, terima kasih Tuhan, kiranya Kau juga pimpin setiap lause-lause yang akan mengajar pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Anak-anak, masuk di tahun 2021 tentu saja kita mau mengucap syukur kepada siapa? Kepada Tuhan kita mau katakan terima kasih Tuhan karena kita percaya bahwa kita bisa masuk di tahun baru ini adalah berkat pimpinan Tuhan. Kita nyanyi sama-sama, Lause ajak kita semua nyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Sungguh-sungguh dari hati katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. kita nyanyikan sekali lagi. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anak-anak, yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah
kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Roselina, Ya. meskipun kita sudah memasuki bulan Januari tahun 2021 ini, kita masih mau mengingat Tuhan Yesus itu lahir ke dunia untuk kita semua. Nah, kabar sukacita ini ya Lause, ini akan diberitakan oleh anak-anak ensembel sekolah minggu kita loh. Wow, senang sekali. Nah, mereka akan memberikan persembahan puji-pujian ensembel. Judulnya Joyful, Joyful, We Adore Thee. Ayo anak-anak semuanya, kita dengarkan sama-sama dalam hati kita memuji Tuhan juga. Yeay, kita semuanya tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman kita ya yang sudah memuji Tuhan. Nah anak-anak, kita bisa bersuka cita karena sebenarnya ada Yesus di hati kita. Coba semuanya pegang di dadanya, ada Yesus di hatiku. Nah, langsung mengajak kita mau nyanyikan pujian ini. Ada sukacita besar di hati kita karena ada Tuhan Yesus di hati kita semua. Betul, Kita Lause. nyanyikan lagu Adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah sesuka cita di hatiku. Di mana? Di hatiku, di hatiku adalah sesuka cita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. Adalah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah SUKACITA di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita.
bersuka cita, ada kasih Yesus di hatiku. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, Lause mau mengajak kita nyanyikan satu pujian tentang ketaatan. Lause, kalau ketaatan itu bahasa Inggrisnya apa? Ketaatan itu Lause, bahasa Inggrisnya obedience. Betul sekali, obedience. Hari ini kita mau menyanyikan pujian obedience, mengingatkan kita bahwa kalau kita taat, maka orang-orang bisa melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord command, doing it happily. Whoopee! Action is the key, do it immediately. Joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. O-B-E-D-I-E-N-C-E. Obedience is the very best way to show that you believe. Kita nyanyi sekali lagi ya, Lause. Obedience is the very best way to show that you believe. Doing exactly what the Lord command, doing it happily. Whoopee! Action is the key, do it immediately. Joy you will receive. Obedience is the very best way to show that you believe. O-B-E-D-I-E-N-C-E. Obedience is the very best way to show that you believe. Halo anak-anak sekolah minggu. Sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Kalian sudah siapkan Alkitab belum? Ya, kita siapkan Alkitab kita. Kita sama-sama mau berdoa dulu. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bisa bersama-sama beribadah online. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolong kami Tuhan bisa mengerti, bisa mendengar dengan fokus, dan bisa melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, hari ini Lause ada satu ayat hafalan. Lause percaya kalian pasti bisa karena ini cukup mudah dihafal ya. Kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Ya, 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Udah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, mudah kan? Kita sekali lagi ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Udah bisa? Sekali lagi ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Iya, pinter semuanya, bisa ya. Nah, hari ini Lause mau terangin apa artinya ayat hafalan kita hari ini. Artinya Tuhan mau kita jadi anak-anak yang taat. Taat itu artinya patuh, nurut, mau dengar kalau dikasih tahu, mau lakukan kalau dikasih tahu, dan mau nurut juga kalau dibilang jangan lakukan. Ya, terus kita taatnya sama siapa? Sama Tuhan. Hari ini kita mau dengar cerita Alkitab tentang Tuhan Yesus yang taat sama
Bapa di surga. Waktu itu ada seorang namanya Yohanes. Dia memanggil orang-orang yang dia temui di jalan, semuanya dia panggil untuk bertobat, untuk percaya sama Tuhan, dan untuk tidak melakukan dosa lagi. Dan setelah itu mereka akan dibaptis sama Yohanes. Jadi dia dipanggil Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes membaptis orang-orang yang mau taat sama Tuhan. Ya, kita buka Alkitab dari Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Ya, Lause sambil baca ya. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Nah, Tuhan Yesus minta Yohanes membaptis dia. Nah, di ayat 14 lanjut, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Yohanes bingung. Yohanes bilang, seharusnya saya yang perlu dibaptis sama Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus yang minta dibaptis sama saya? Nah, kita lanjut di ayat 15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Mungkin kamu tanya, kok Tuhan Yesus dibaptis ya? Alkitab yang baru kita baca tadi menulis kalau Yesus dibaptis untuk menggenapkan kehendak Allah. Tuhan Yesus memang tidak pernah berdosa. Dia tidak perlu bertobat seperti orang-orang berdosa seperti kita, seperti yang Yohanes kasih tahu ke orang-orang untuk bertobat. Malah Tuhan Yesus selalu melakukan perbuatan benar yang Allah inginkan. Melakukan perbuatan benar yang Allah inginkan itu artinya menggenapkan kehendak Allah, mengikuti maunya Allah. Nah, itu namanya taat. Salah satu perbuatan benar yang Allah inginkan dari orang percaya adalah dibaptis. Jadi Yesus mau dibaptis karena dia mau taat sama Allah. Kita lanjut baca di ayat 16 ya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lanjut ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Waktu kita jadi anak Tuhan yang mau taat, Tuhan juga akan bilang ke kita bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus sudah kasih kita contoh waktu dia dibaptis, dia mau taat sama maunya Allah. Jadi kita juga mau ikut seperti Tuhan Yesus, kita juga mau taat. Tapi kenapa harus taat sih, Lause? Saya nggak ngerti kenapa saya harus taat setiap hari. Nah, Lause kasih tahu ya, kita taat karena kita percaya. Ya, tadi kamu sudah nyanyikan sama Lause, obedience is the very best way to show that you believe. Ya kan? Ketaatan itu cara kamu percaya sama Tuhan. Kita percaya Tuhan baik, kita percaya Tuhan sayang sama kita. Jadi kita taat saja sama peraturan-peraturan Tuhan. Taatnya itu bukan karena terpaksa ya, tapi karena kita percaya Tuhan kasih aturan-aturan, karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Misalnya di rumah kamu taat sama mama kan? Kamu taat sama mama bukan karena mama galak ya, bukan karena kamu takut dimarahin sama mama, tapi kamu taat sama mama karena kamu percaya sama mama. Mama tahu yang the best untuk kamu. Jadi kalau mama sering suruh kamu minum air putih yang banyak, atau jangan lupa sikat gigi ya, kamu mau taat karena kamu percaya itu pasti good untuk kamu, baik untuk kamu. Ya, mama
gak mau kita sakit. Yang kedua, kita taat karena kita anak-anak yang cinta Tuhan. Tuhan Yesus rela mati di salib untuk menghapus dosa kita. Karena Tuhan cinta sekali sama kita, sayang sekali sama kita. Kita sudah terima cintanya Tuhan, kita juga mau cinta juga sama Tuhan Yesus. Cara kita cinta dan sayang sama Tuhan itu yaitu dengan jadi anak yang taat. Taat berdoa, taat baca firman Tuhan. Di rumah kamu sayang sama papa? Sayang sama mama kamu? Kalau kamu sayang mereka, kamu mau buat hati papa dan mama senang atau sedih? Senang kan? Iya, gimana caranya ya supaya papa mama senang? Ya, dengan kamu patuh, kamu taat sama papa dan mama. Yang ketiga, anak taat itu diberkati Tuhan. Taat membawa kebaikan untuk kita, hidup kita jadi teratur. Misalnya, kamu tidurnya tidak malam-malam, mama bilang sudah jam 9, sudah waktunya tidur. Wah, kamu taat, kamu tidur, kamu istirahat. Nah, nanti waktu kamu bangun pagi, Tuhan berkati kamu dengan badan yang segar, ya. Waktu kamu taat belajar, Tuhan akan berkati kamu dengan kepintaran. Atau waktu kamu taat mau sharing, mau berbagi dengan teman-teman, Tuhan juga akan berkati kita dengan rasa sukacita. Anak-anak, kalian tahu gak? Penting loh untuk belajar taat dari kita masih kecil. Itu membentuk kamu sampai kamu nanti jadi orang dewasa, kamu juga taat. Ya, itu good untuk kamu. Kita mau taat sama Tuhan karena Tuhan Yesus juga sudah taat sama Allah Bapa. Untuk taat sama Tuhan, kita harus ikut peraturannya Tuhan. Kamu bisa tahu peraturan Tuhan dari mana? Dari membaca Alkitab setiap hari, ya. Roh Kudus akan menolong kamu untuk bisa taat. Ya, jadi taatnya itu dilakukan dengan hati yang senang, ya, bukan dengan terpaksa, bukan dengan ngomel-ngomel, ya, tapi kita happy karena kita tahu kita mau jadi anak-anak Tuhan yang taat. Yuk sama-sama kita mau berdoa ya, lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar menjadi anak Tuhan yang taat. Kami tahu Tuhan, mungkin kadang-kadang kami sulit melakukannya, tapi kami percaya Tuhan akan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau memberikan ucapan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik yang sudah kita persiapkan dari tadi. Yang jangan lupa kotak persembahannya yang tadi sudah dipersiapkan. Yuk kita pegang. Sambil kita menyanyikan satu buah lagu, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa, doa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, pemeliharaan Engkau di dalam hidup kami
begitu nyata Tuhan, sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru ini. Terima kasih untuk kesehatan yang baik, terima kasih untuk papa mama yang sudah menjaga kami, terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ada pengumuman untuk kita semuanya di minggu depan, yaitu kita akan ibadah online tanggal 10 Januari dengan tema menaati peraturan. Yang kedua, Lause, pengumumannya adalah anak-anak diingatkan kembali untuk mengisi absensi yang sudah diberikan oleh Lause melalui Google Form. Ya, dan saat ini kita akan menutup ibadah pagi hari ini. Kita akan sama-sama menyanyikan Bapa terima kasih, lalu kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Lause, ibadah hari ini sudah selesai. Ya, sampai ketemu semuanya di minggu depan anak-anak semuanya. Sampai jumpa. Bye-bye.